Halo Besti, masih bersama Mimin di sini. Mimin upload bab 24. Bab 24. Ini adalah hari ketiga dari acara simposium, antusiasme peserta tak kunjung surut. Kursi tamu di ballroom Hotel Sheraton Grande Sukhumvit terisi penuh dengan profesor dari berbagai belahan dunia. Obrolan cerdas pun mengudara di antara mereka. Laura sungguh beruntung kedekatannya dengan Prof. Daniel membuatnya mendapat banyak kenalan baru yang berharga. Beberapa dari mereka pun tertarik dengan hasil penelitiannya beberapa tahun lalu dan ingin mempublisnya di jurnal penelitian ilmiah yang akan terbit bulan depan. Prof. Daniel selalu bangga dengan pencapaian Laura. Dia juga baru mengetahui bahwa Laura telah memperoleh gelar profesornya di University of Cambridge baru-baru ini. Prof. Daniel sungguh menyesalkan kandasnya hubungan putra sulungnya Philip dengan Laura beberapa tahun yang lalu. Di matanya Laura adalah calon menantu idaman. Laura, would you like to come again to my place in Aussie? Have some potential projects over this year, kata Prof. Daniel sebelum mereka berpisah karena acara simposium telah berakhir. Laura menatap Prof. Daniel dengan mata berbinar-binar, perpaduan antara kebahagiaan dan kebanggaan. If have a time surely, sol cometere, Prof. Denny. It will be my pleasure to work with you, will contact you later. Profesor Daniel merasa sangat senang mendengar jawaban Laura. Dia mengusap puncak kepala Laura dengan kasih sayang dan sedikit rasa haru. Mereka pun berpisah karena Prof. Daniel harus mengejar pesawat sore untuk kembali ke Australia. Sementara Laura masih memiliki tugas di Thailand. Setiap sore Laura selalu melakukan panggilan video call dengan James untuk mengobati kerinduan mereka satu sama lain. Laura menceritakan pengalaman barunya mencicipi makanan khas Thailand yang aneh-aneh dan juga bagaimana dia mulai belajar sedikit bahasa Thai serta kejadian-kejadian menarik saat dia mengikuti simposium. James mendengarkannya dengan penuh perhatian dan kadang menertawakan kelucuan Laura saat bercerita. Dia pun berkomentar bahwa Laura memiliki bakat stand-up komedi. Jarak berjuta kilometer itu tidak membuat James dan Laura menjadi jauh, mereka justru menjadi lebih dekat dan mengenal lebih dalam pribadi satu sama lain. Rindu untuk saling menyentuh tapi tak bisa, hanya dapat saling memandang dari layar ponsel yang terbatas. Pagi hari pun tiba. Setelah sarapan pagi di hotel Laura pun berangkat ke University of Bangkok dengan dijemput mobil fasilitas kampus itu. Laura mengagumi arsitektur bangunan kampus itu yang artistik. Prof. Tuyenna ikut naik mobil dari kampus menuju ke Istana Raja. Sesampainya mereka di Istana Raja, pengurus kerajaan mengantarkan mereka ke taman istana di mana terdapat sebuah kolam berair jernih yang sangat luas dan indah. Di permukaan kolam tumbuh banyak pohon teratai yang sedang mekar bunganya berwarna-warni. Sungguh suatu pemandangan yang mempesona. Ikan mas dan ikan koi berenang dengan cantik di antara akar teratai bagaikan lukisan hidup. Prof. Tuyenna berdehem memecah lamunan Laura. Miss Laura, what can we do now? Laura sadar dari lamunannya dan menjawab, Profesor, we need to take samples of infected fishes. You can catch some of the sick one and the dead one, then we will do necropsy in the lab later. Derajat. Profesor Tuyenna mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti dan memberi instruksi pada petugas taman untuk menangkap beberapa ikan yang tampak sakit dan juga yang mati untuk dibawa ke lab. Laura mengelilingi kolam dari ujung ke ujung ditemani oleh Prof. Tuyenna. Laura mengatakan ingin melihat tingkat morbiditas dan mortalitas penyakit di kolam itu. Sepertinya hampir 75% mulai menunjukkan gejala nodul kemerahan di tubuh dan luka pada sirip ekor dan punggung, kesulitan bernafas dan abnormalitas cara berenang. Laura mengemukakan dugaan awalnya yaitu koi herpes virus atau KHV. Di negara tropis penyakit ini sangatlah lumrah dan cukup ganas di spesies ikan mas dan ikan koi. Setelah mendapatkan sampel ikan dari kolam Istana Raja, rombongan itu pun kembali ke kampus. Laura sudah berada di lab PFKH University of Bangkok, dia yang memimpin nekropsi, bedah bangkai ikan tersebut. Sebelum melakukan etanasia,
Laura mengambil sampel darah ikan-ikan itu juga untuk analisis gambaran darah dan uji ELISA. Laura menjelaskan dengan bahasa Inggris langkah-langkah yang dia lakukan step by step. Ada teknisi laboratorium yang mendokumentasikan semua proses itu dalam bentuk video. Laura menjelaskan gejala menciri dari penyakit KHV. Dia meminta pembuatan sampel histopat dari insang dan ginjal ikan dengan pewarnaan IHC dan uji PCR. Prof. Tuyenna membantu mengkoordinasi pengiriman sampel uji PCR dan ELISA ke lab biokimia dan juga sampel untuk gambaran darah ke lab patologi klinik, sedangkan pengecatan histopat akan dia lakukan sendiri di lab PA. Dia mengatakan bahwa Laura akan dihubungi kembali saat semua proses analisis selesai, mungkin sekitar 3 hari. Laura pun berpamitan pada semua orang yang telah menemaninya melakukan nekropsi ikan tadi. Dia ingin berkeliling kota Bangkok. Prof. Tuyenna meminta salah satu stafnya untuk menemani Laura supaya tidak tersesat. Dia meminjamkan mobil pribadinya untuk Laura. Sepertinya Laura memiliki satu lagi penggemar berat. Prof. Tuyenna menghubungi Prof. Charles dan menceritakan pengalamannya saat nekropsi tadi bersama Laura. Dia meminta izin untuk mengadakan kuliah umum untuk mahasiswanya di FKH University of Bangkok yang akan dibawakan oleh Prof. Laura setelah kasus KHV ini selesai didiagnosis dan ditreatment. Prof. Charles merasa sangat bangga pada Laura dan dia pun meminta siaran live streaming kuliah umum itu untuk disiarkan juga di FKH UGM. Setelah 3 hari berlalu, Laura diundang kembali ke kampus FKH University of Bangkok. Ternyata hasil PCR dan ELISA memang mendeteksi positif infeksi KHV dengan gambaran histopat yang menginfiltrasi limfosit monosit di interstitial body cell ginjal dan lamela insang. Laura pun memberi saran treatment untuk desinfeksi kolam Istana Raja dan mengkarantina ikan yang masih sehat dan melakukan uji ELISA untuk sampel darah ikan yang masih belum ada gejala KHV. Selanjutnya ikan sehat disuntik dengan vaksin KHV yang dapat diimpor dari China atau Jepang. Raja mengetahui tentang pekerjaan Laura untuk kolam istana dan dia pun memanggilnya untuk berterima kasih. Beliau memberikan plakat penghargaan dari ukiran gading gajah yang bertuliskan ucapan terima kasih. Laura sungguh merasa tersanjung menerima plakat tersebut dan dia mengatakan pada Raja bahwa dia akan menyerahkannya ke kampus FKH UGM. Raja pun menyuruh bawahannya membuat plakat satu lagi yang serupa khusus untuk Laura. Berita itu pun langsung viral di internet karena Raja menjuluki Laura sebagai The Beauty and Sharp, wanita cantik berotak tajam. Raja mengatakan bahwa kapanpun Laura datang ke negaranya, dia akan selalu menjadi tamu kehormatan. Laura sangat berterima kasih dengan apresiasi Raja untuk pekerjaannya sekaligus dia ingin berpamitan kembali ke Indonesia besok lusa. Keesokan paginya Laura mempresentasikan kasus KHV di kolam Istana Raja sebagai judul kuliah umumnya di depan ratusan mahasiswa dan dosen FKH University of Bangkok yang hadir di auditorium kampus. Tanpa dia ketahui siaran live streaming kuliah umum tersebut juga diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen FKH UGM termasuk kekasihnya, James yang sedang menontonnya di auditorium FKH UGM. Prof. Charis dan sesepuh dosen lab PA FKH UGM pun merasa begitu kagum dan bangga dengan pencapaian Laura di Thailand. Mereka tidak lagi menganggap Laura anak kemarin sore, dia sungguh-sungguh sesuatu yang berharga.